dua sisi saya lanjutkan kembali pemirsa, perlukah rumah makan dan restoran ditutup selama bulan Ramadan untuk menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa? Saya lanjutkan tadi ya, terputus Bung Novel menyebutkan bahwa kearifan lokal itu harusnya tunduk kepada ketuhanan yang Maha Esa tadi disebutkan ya, termasuk tadi Pak Kiai, saya ingin tanggapan dari Pak Kiai bahwa harus diatur tuh semua orang selama bulan Ramadan. Mulai setuju nggak restoran ditutup, jam operasional diatur, terus orang-orang katanya nggak boleh ngerokok di pinggir jalan apa segala macam seperti Bung Novel bilang tadi, untuk menghormati mereka yang puasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak ingin langsung menjawab pertanyaan itu, tapi saya ingin menjelaskan tentang filosofi puasa. Jadi kalau kembali kepada Al-Quran, memang yang dipanggil untuk berpuasa itu orang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman itu ya tidak akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, makna iman ini kan sebetulnya dalam, keyakinan bahwa ini perintah Allah loh gitu loh. Maka saya harus melakukan gitu loh. Persis kalau kita yang melihat yang contoh paling ekstrim itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Itu kan perintah paling ekstrim itu. Tapi karena Nabi Ibrahim yakin ini perintah Allah, imannya kuat, dia lakukan betul itu. Dan anaknya pun Nabi Ismail bersedia untuk dikorbankan, disembelih. Tapi pada faktanya kemudian Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba. Ini soal iman. Yang kedua, bahwa tujuan orang berpuasa itu kata Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi orang bertakwa karena puasa atau karena ibadah lainnya, itu ada panduannya dari Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ibadah wabil khusus puasa itu pondasi awalnya orang harus melakukannya dengan iman. Yakin betul ini adalah perintah Allah, bukan perintah siapapun. Jadi dia melakukannya hanya untuk Allah dan karena Allah. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban itu asal katanya adalah hasibah. Hasibah itu kalau bahasa Indonesianya artinya hitung-hitungan. Kalau pakai bahasa ekonomi itu transaksi. Artinya orang yang sedang berpuasa itu transaksinya betul-betul dengan Allah, bukan dengan siapapun. Tidak butuh minta hormat, tidak butuh minta dihargai oleh siapapun. Karena saya puasa murni karena Allah, ikhlas. Ya. Sehingga ketika ada orang mau menghormati saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Lagi pula saya tidak pernah merasa atau menemukan ada orang yang di bulan Ramadan sengaja buka warung, kalau ditanya kenapa warungnya dibuka, saya niat ingin menggoda orang puasa. Kayaknya nggak ada itu. Itu karena faktor memang orang melakukan kegiatan ekonomi yang biasa mereka lakukan. Mata pencariannya jadi lah ya, paling penting untuk mencapai ketakwaan. Takwa itu sendiri memiliki ciri 6. Ciri yang pertama dan yang kedua itu berhubungan dengan alam gaib. Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya pada yang gaib. Yang gaib ini adalah bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia gaib adalah kuntilanak, genderuwo, tuyul, itu disebut makhluk gaib. Kalau gaib menurut Al-Quran, mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kalaupun kita membayangkan, bayangan kita itu pasti keliru dibanding hakikatnya. Apa contohnya? Alam barzah, padang mahsyar, yaumul hisab, surga, neraka. Itu gaib semua. Kenapa gaib? Karena tidak satu pun di antara kita pernah main ke sana. Kalaupun ada yang sudah main ke alam barzah, enggak kembali lagi. Nah, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tapi kita yakini adanya karena informasinya datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau yang memberi informasi itu orang biasa, Bang Novel umpamanya memberi kabar kepada saya boleh percaya, boleh tidak. Dan apa yang dikabarkan itu bisa benar, bisa tidak benar. Tapi kalau yang mengabarkan itu Allah dan Rasulnya pasti benar. Nah, ini tanda orang bertakwa, percaya pada yang gaib. Dan Allah maha gaib. Terus tanda kedua, dia rajin ibadah. Yang di dalam Al-Quran itu diwakili dengan sholat. Walladina yukimuna sholat. Orang yang mendirikan sholat. Tanda ketiga, orang yang memiliki kedermawanan hati. Yaitu alladina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu mengontrol emosi. Dan puasa itu sangat tepat sebagai wahanat. Waktu di mana kita itu melatih diri untuk mampu mengontrol emosi. Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung dan lain sebagainya.
Yang kelima itu adalah orang yang wal afina aninnas, mudah memaafkan orang lain. Ini ciri orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang bertakwa itu selalu mencintai perbuatan baik. Sehingga saya heran kalau orang tidak memahami makna puasa dengan sesungguhnya untuk menjadi orang yang bertakwa, kok kemudian di bulan Ramadan malah gampang marah-marah, gampang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Apa makna puasa yang dia hayati sebetulnya? Saya secara pribadi di bulan Ramadan seringkali kerja kemudian ketemu dengan teman-teman yang tidak puasa, baik karena non muslim ataupun karena dia muslim memang memilih untuk tidak puasa. Saya tidak merasa terganggu. Warung buka saya tidak merasa terganggu. Bahkan teman-teman yang ngojek umpamanya kerja di jalanan, dia tetap puasa. Sementara dia ngelihat kawannya ngerokok, ngelihat kawannya ngopi, makan, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding orang yang puasa tapi tinggal di kantor. Oke, artinya tidak perlulah sampai mengatur. Tidak perlu, kita ini harus belajar agama, kembali ke hati nurani, kembali ke cara berpikir yang lebih substantif, yang lebih spiritual, yang lebih batin. Karena ini wahananya, puasa itu apa ya? Madrasah, tempat kita menempa diri, betul-betul. Makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, seluruh nabi itu disebut muslim. Muslim itu artinya adalah orang yang betul-betul pasrah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah spiritualitas yang harus ditempuh. Kalau kita mendengar tadi memaknai orang berpuasa itu yang bertakwa, yang beriman dan segala macam, bisa mengontrol dirinya, yang sabar, tidak gampang tergoda, artinya nggak sampai perlu ditutup lah atau diatur segala macam, bahkan dengan perda sekalipun. Jadi begini, puasa itu diseru kepada orang beriman. Banyak ciri-ciri orang beriman. Untuk apa? La'allakum tatakun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau orang sudah menjadi orang-orang bertakwa ini akan melakukan, yaitu apa sih takwa? Takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi daripada larangan Allah. Nah, kita ini bulan ibadah ini jangan lupa, Syahrul Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Jihad. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini nggak menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan perang Badar itu dilakukan di bulan Ramadan. Bayangkan sebegitu beratnya kita berpuasa, Rasulullah melakukan yaitu perang Badar di bulan Ramadan. Justru peperangan pertama ketika Rasulullah SAW ini mensiarkan atau menjalankan agama Allah itu justru ada di bulan Ramadan. Nah, jadi kita nggak bisa tutup mata, kewajiban kita ada di depan mata. Kewajiban kita untuk menegakkan amar ma'ruf bukan kepada kiai, ulama, ustadz, tapi kewajiban untuk kita semua. Nah, yang jadi masalah begini, nggak bisa kita mendiamkan kemungkaran. Kemungkaran apa sih? Maksiat yang dipertontonkan. Manusia pasti melakukan maksiat, bohong kalau ada manusia nggak melakukan maksiat. Nggak ada manusia suci kecuali Rasulullah. Kecuali Rasulullah manusia yang suci, umi, terpelihara daripada dosa. Nggak mungkin berbuat dosa yang dijamin masuk surga tanpa cuma Rasulullah. Cuman yang jadi masalah, Rasulullah memerintahkan untuk nggak libur nahi munkar di bulan Ramadan. Peperangan justru ada terjadi di bulan Ramadan. Rasulullah memerintahkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fa zalika azabul iman. Apabila kamu melihat kemungkaran, maksiat yang terang-terangan dipertontonkan. Kalau orang rokok di dalam rumah, dia tutupin, wajib kita tutupin aib, nggak boleh kita intip-intip. Tapi kalau sudah ngerokok di tengah jalan dipertontonkan, ini jadi masalah. Begitu juga warung makan yang mereka sebenarnya tahu untuk bisa menyelayan yang, tapi kan saya bilang ada terkecualinya. Jangan Ramadan ini menjadi semarak. Artinya nilai-nilai dakwah kita untuk mengajak orang, mendidik untuk orang bisa berpuasa ini. Baik yang sudah melakukan puasa, yang belum, itu adalah pendidikan. Kalau lingkungan itu mendukung, maka yang nggak puasa akan terdidik. Dengan apa? Dengan lingkungan. Dia mau kemana-mana serba salah. Karena nuansa puasa ini penuh dengan dirinya, sehingga akhirnya terpanggil panggilan dakwah untuk bisa melakukan puasa. Jadi nggak bisa Ramadan kita mendiamkan kemungkaran, kemaksiatan, nggak bisa. Justru kita harus jaga nilai-nilai Ramadan tentu dengan cara pendekatan dakwah. Nah, pendekatan ini kita harus memulai pendekatan yang baik. Jadi begini, ada satu daerah yang memang tradisinya dulu adalah minuman keras. Namun pendekatan dakwah akhirnya bisa berhasil merangkul masyarakat, mengajak masyarakat bahwa itu jalan yang salah, menjadi perda.
Untuk apa? Melarang minuman keras. Dan ternyata minuman keras itu di Indonesia ini justru diatur juga karena termasuk penyakit masyarakat yang memang pemerintah itu harus mengatasi yang namanya minuman keras, perjudian, perjinan, ini penyakit masyarakat. Oke, baik, Nah, sebentar, dengan tar dulu, pendidikan Bung Novel. ini, dengan Ramadan ini kita dididik untuk apa? Peduli. Baik, Bukan peduli intinya itu berbagi ya. lagi, tetapi peduli mengajak lingkungan kita untuk apa? Menjaga nilai-nilai Ramadan yang sakral ini untuk apa? Mendatangkan rahmat Allah. Karena Ramadan inilah bulan rahmat, bulan ampunan. Ampunan apa yang kita ini berpuasa? Yaitu untuk menggapai daripada nilai-nilai mencapai ridho Allah. Baik. Saya ingin Begitu. minta pendapatnya Bung Ade. Ini bukan karena minta dihormati saja, tapi lebih kepada menciptakan lingkungan yang mendukung, menjaga nilai-nilai kebaikan selama Ramadan. Untuk nahi mungkar di bulan Ramadan lah itu poinnya. Tidak hanya untuk menghormati yang berpuasa saja intinya tadi kalau kita dengarkan dari Bung Novel. Ya, saya nggak tahu ya. Memang makan di bulan Ramadan tuh mungkar gitu, maksiat. Saya duga sih enggak. Kan dia cuma dia nggak puasa aja. Jadi definisi amar ma'ruf nahi mungkar tuh dengan menutup warung makan kurang tepat saya rasa. Ya. Tapi kedua buat saya nih, karena saya bukan ahli agama, buat saya kan perbedaan cara pandang tuh biasa-biasa saja sebenarnya. MUI Lebak ya, tadi yang melarang, ya nggak apa-apa juga, itu hak beliau. Tapi saya akan katakan MUI Pusat mengizinkan. Ya Pak Holil Nafis kalau tidak salah, baru saja saya baca kalimatnya, nggak ada tuh masalah, dia bilang nggak usah ditutup. Silakan Yang penting beroperasi, ya. adalah pakai gerai, hormatilah ya orang-orang yang sedang berpuasa dengan tidak demonstratif. Tapi warungnya sih nggak apa-apa, dibuka aja katanya. Jadi itu MUI Pusat. Kemudian siapa wakilnya yang nama Batak itu? Bukan. Hah? Tambunan. Ya. Itu bahkan mengatakan bahwa ya jangan ditutup lah. Warung-warung itu adalah tempat masyarakat rakyat kecil itu ekonomi ya, itu adalah periuk nasi mereka. Sekarang kita udah dilanda COVID, sudah berbelas-belas bulan, mereka mengalami kesulitan. Kalau bulan ini mereka memperoleh rezeki ya dari jual makanan, ya marilah kita hormati mereka. Jadi ini ada dua cara pandang, biasa-biasa saja menurut saya. Saya sih senang karena kayaknya tahun-tahun lalu sih MUI Pusat tidak pernah, mungkin saya salah ya, koreksi saya kalau salah Ustadz, Kiai. Kalau saya salah nih, tapi saya ingat sih kayaknya sih nggak pernah tahun-tahun lalu sampai ada pernyataan dari pimpinan-pimpinan MUI Pusat untuk mengatakan bahwa nggak apa-apa kok, ya kita silakan mau buka warung gitu ya. Nah sehingga ya nggak apa-apa juga di Lebak ada pernyataan semacam itu. Jadi ini kan sama-sama pernyataan ulama ya. Sebagaimana Pak Taufik Damas juga adalah komisi fatwanya NU kan. Kalau misalnya NU menyatakan boleh gitu ya, ya itu pendapat fatwa atau pandangannya ulama NU. Masyarakat juga harus kita saling menghormati aja. Yang bahaya adalah memang kalau seperti terjadi di tahun-tahun dulu ya, fatwa itu kemudian ternyata atau pernyataan para ulama ini tidak berhenti pada sekedar pernyataan. Itu dijadikan pembenaran bagi kelompok-kelompok tertentu, misalnya untuk sweeping, untuk obrak-abrik ya. Bukan negara loh, ya kalau Satpol PP, ada ormas-ormas. Kalau Satpol PP, saya juga sebetulnya agak sedih ya. Satpol PP itu ngapain juga gitu ya, merusak misalnya warung orang, merebut tempat makanannya. Tapi yang paling parah adalah kalau ada ormas kan, merasa mereka punya hak legalitas karena adanya fatwa, bukan karena perda ya. Kalau di Sumatera Barat ada perda ya sudah silakan, perda itu Sumatera Barat aja, DPRD Sumatera Barat, tapi nggak usah diberlakukan di tempat-tempat lain. Dan buktinya memang dari berapa provinsi ya? 34 ya, ada satu provinsi yang beda, yang mungkin Sumatera Barat agak beda lah sama yang lain gitu, nggak apa-apa juga lah. Nanti saya akan minta pendapat Bung Egy, tapi kita harus jeda dulu Bung Egy ya. Kita jeda sejenak, dosis akan mendiskusikan mengenai ini usai jeda sesaat lagi.